membaca bagian ini dengan cara bersama-sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Bapak Ibu, kenapa tadi saya mengajak kita untuk membaca pengakuan iman rasul. Di tengah-tengah dunia yang kita hadapi hari ini, ada banyak situasi yang berubah. Nilai kekristenan itu mulai bergeser, Bapak Ibu. Yang pertama ada kompromi dengan kebenaran. The other people outside this building, Bapak Ibu perhatikan, the other people outside this building, this room, itu kompromi dengan nilai-nilai. Perhatikan dengan baik. Mereka perhaps not Kristen, tapi kita harus ingat Bapak Ibu. Lihat di sini, dunia semakin berubah. Mereka mengkompromikan nilai. Kita sementara persiapan untuk memasuki masa perayaan Natal. Bapak Ibu perhatikan, Yesus datang. Berita Natal itu, berita Natal atau tema Natal itu adalah tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Repent because the kingdom of God is near. The first proclamation announcing by John the Baptist. Lihat, berita pertama, proklamasi pertama tentang berita Natal itu yang dikumandangkan itu ada di dalam Yohanes, di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Sama juga sejajar dengan ayat ini. Bapak Ibu lihat muka Alkitab lalu balik di Matius pasal 3 ayat 2. Tolong lagi Matius pasal 3 ayat 2. Bapak Ibu lihat di situ ada pesan yang sama yang disampaikan oleh Yohanes di situ. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Since the day John the Baptist proclaim di situ or preach, repent because the kingdom of God is near. Bapak Ibu perhatikan, this the main problem of the humankind. Ini masalah. Tidak ada masalah yang lain di dunia ini. Cuman satu masalah yang paling penting dalam dunia ini adalah bagaimana penyelesaian dosa. Bapak Ibu perhatikan. Jadi the message of Christmas before Jesus Christ our Savior was born. Tapi Ibu perhatikan, the main message, the important message for us adalah repent. Berita pertobatan. Why? Karena penyimpangan Adam dan Hawa akan perintah Allah. Adam and Eve fall in sin. The first reason they didn't submit to the word of God. Mereka tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak memiliki ketaatan kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Itu nanti kita lihat di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, lihat di sini. Jadi dosa yang dimaksud dalam pengertian ini adalah disobedience, penyimpangan, meleset dari apa yang Allah mau, meleset daripada apa yang Allah mau, disebut atau hamartia, katakan hamartia. Iya. Bapak Ibu perhatikan, kemelesetan itu artinya ketidaktepatan, tidak tepat sasaran. Mungkin kita nggak tepat 0,sekian persen, itu pun tidak tepat. Karena itu Alkitab seringkali berkata dalam catatan-catatannya bahwa khususnya perjanjian lama kita dapat menemukan bahwa maka Abraham melakukan tepat seperti yang Allah sampaikan, maka Daud melakukan tepat dan lain sebagainya, melakukan tepat. 100% the willingness of God must submit. 100% kehendak Allah itu harus dituruti, ditaati. Persoalan yang besar ini Bapak Ibu perhatikan, di sini kita lihat itu adalah berita Natal. Jadi berita Natal itu adalah berita pertobatan sebenarnya.
Karena sebelum Yesus lahir, before Jesus Christ our Savior was born, sudah ada pesan. Sejak waktu itu Yohanes Pembaptis memberitakan bertobatlah karena Yesus dekat. Buka Matius pasal 3 mundur lagi ayat yang kedua. Yesus Kristus melakukan hal yang sama. Lihat, bertobatlah karena Yesus sudah dekat. Karena persoalan pertama, Yohanes mengetahui dengan pasti, Yesus tahu dengan pasti bahwa the main problem in the world, the facing of the whole humankind, itu adalah dosa. Tidak ada hal yang lain. Karena itu Bapak Ibu perhatikan dari mimbar ini hanya the true message that I preach for all of you. Tidak ada berita yang lain. Urusan Anda diberkati, itu adalah implementasi dari hidup Kristus. Katakan amin. Kalau kita meletakkan dasar kekristenan kita kepada sesuatu yang bukan Kristus, kepada sesuatu yang bukan Allah, kepada sesuatu yang bukan keselamatan, kepada sesuatu yang bukan penebusan, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, one day we facing this problem, with struggle, circumstance, kita bisa saja murtad. Karena itu saya mengajak kita tadi membaca pengakuan iman rasuli. Karena di dalam pengakuan iman rasuli itu terrekord semua. Yesus Kristus tidak berubah, dia adalah juru selamat, dia adalah juru selamat menebus dosa manusia. Yang tidak percaya kepadanya binasa, yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Inti ajaran Kristen dirangkum dalam pengakuan iman rasuli, supaya kita tidak bergeser keimamatan kita tidak bergeser pengakuan kita, pengabdian kita, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, lihat di situ pertobatan menjadi berita yang penting. Nah, hari ini kan berita pertobatan, orang berpikir kalau saya sudah bertobat sekali saja, kenapa saya bertobat lagi? Pertobatan itu setiap hari. Katakan amin. Setiap hari, every day. Meninggalkan dosa. Apakah dengan sekali bertobat itu maka kita tidak buat dosa lagi? Kita semua punya kesempatan dan peluang yang sama untuk berbuat dosa. Karena itu Bapak Ibu, ketika Yesus datang, sebelum Yesus datang sudah ada proklamasi di situ. Bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Perhatikan, ini adalah permasalahan manusia di dunia ini. Hari ini seluruh dunia dengan tatanan dan sistemnya sementara berjuang untuk melawan Kristus. Bapak Ibu, ada satu berita itu disampaikan oleh ahli United Nations atau ahli PBB bahwa agama itu harus dilawan, agama Kristen khususnya, karena mereka melawan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi harus ada penerimaan. Jadi orang Kristen tidak boleh orang Kristen tidak boleh menggunakan ayat Alkitab untuk menentang LGBT. Ini kan dosa, Bapak Ibu. Allah memandang LGBT sebagai dosa. Sebagaimana Allah memandang LGBT segala sesuatu di luar kesuciannya, di luar kehendaknya, itu Bapak Ibu yang tidak berselaras dengan kehendak, kekudusan, kesucian Allah, kita pun juga harus memandangnya dengan cara yang sama seperti Allah pandang. Katakan amin. Ini yang terjadi di luar sana, kompromi. Dan hari ini banyak orang membangun sistem untuk reveal to God, untuk kebenaran. Ibaratnya kita nggak tahu, tapi secara stimulan, lihat di situ, secara sistematis, secara masif, terstruktur, pelan, itu mempengaruhi kehidupan manusia. Induk Gereja Aras Nasional beberapa tahun lalu juga mengeluarkan surat tentang LGBTQ, ditentang oleh para anggota dan lain, dan tidak ada pernyataan sampai hari ini. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah sepanjang kehidupan kita
Kita yang sudah menerima Yesus, yang menjadikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, harus berjuang dalam tubuh ini, dalam kama ini, untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Katakan amin. Itulah yang penting, Bapak Ibu. Karena sejak kita menerima Yesus, kita menerima jabatan yang baru, tanggung jawab yang baru. Kita memikul kebenaran, ada di pundak kita berjalan menuju kebenaran itu. Perhatikan dengan baik, Bapak Ibu, perhatikan dosa. Kita harus punya sebuah kesadaran yang penting sekali, realize, sebuah kesadaran yang harus kita tanam day by day, bahwa the power of sin itu sangat hebat. Kuasa dosa itu sangat hebat. Dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Kita tidak boleh merasa kuat, kita tidak boleh merasa hebat. Every day dosa itu mengawasi kehidupan, mengintip kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. There is no man, no woman. They have immunity about sin. Tidak ada manusia perempuan laki yang kebal terhadap, yang punya imunitas terhadap dosa. Tidak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, banyak orang-orang besar sampai orang-orang kecil, manusia siapapun yang hidup kompromi dengan dosa, tumbang dalam perjalanan kehidupan mereka. Even pendeta, sekalipun pendeta, even pelayan, even minister, even the Christian activist. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Karena itu kesadaran ini membuat saudara dan saya setiap hari harus berjuang dalam hidup ini. All of us need grace, my brother. Setiap kita butuh anugerah dari Tuhan Allah. Dunia ini sedang berubah dengan sistem. Bapak Ibu perhatikan pembangunan baik, tapi di balik itu ada sistem yang dibangun to reject God, untuk menolak Allah dalam hidup ini. Karena itu setiap hari, Bapak Ibu perhatikan juga kenapa saya menginvite kita untuk memulai ibadah ini dengan membaca pengakuan iman rasuli kita. Itu adalah pernyataan Kristen kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dosa itu sangat besar sekali. Seringkali kita menganggap remeh kuasa dosa yang bekerja. Kita tidak menganggap bahwa dosa itu, kuasa dosa itu lebih besar dari kuasa Kristus. Tapi anggap remeh kita terhadap dosa itulah yang membuat sampai dosa itu berkuasa atas hidup kita. Berita anugerah ini disampaikan bahwa all of us need grace. Ini yang penting, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sadar kita orang berdosa, kita berjuang. Karena itu Alkitab pada bagian yang lain berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dengan Allah. Jadi berita Natal bagi kita adalah kita sadar I am a sinner in the eyes of God. I need grace every day, every time, 24 hours in our life. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada pusing dengan hal yang lain. Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan hubungan yang terputus, mata rantai yang terputus itu, to restore the bridges between God and man. Katakan amin. Ini yang penting. Gereja lupa menyampaikan since the day because to God the kingdom of God is near. Repent, bertobat. Artinya pembaharuan pikiran. Nah seringkali orang berpikir saya sudah bertobat Pak Pendeta. Iya kan? Saya sudah bertobat. Saya mau bertobat apa lagi? Bertobat artinya pembaharuan pikiran, metanoia dari dianoia, pikiran yang gelap, pikiran yang rusak, pikiran yang kotor dan lain sebagainya, kepada pembaharuan budi. Karena itu penting bagi kita dalam hidup ini. Sebelum kita merayakan Natal nanti kita bertanya, kaleidoskop hidup kita, apakah saya sudah berubah?
Apakah saya sudah menyerupai Yesus? Karena ketika saya mengikuti Yesus, kita meninggalkan segala sesuatu dalam hidup ini. Mungkin kita bisa meninggalkan, banyak orang Kristen bisa meninggalkan rumah, bisa meninggalkan harta, bisa meninggalkan segala sesuatu. Tapi yang paling susah dalam hidup ini, orang Kristen meninggalkan kebiasaan buruknya. Katakan amin. Perhatikan, orang Kristen bisa meninggalkan rumah, harta, segala hal, tapi dia paling susah sekali meninggalkan kebiasaan buruk. Cabul, lesbi, gay, onani, masturbasi, hal-hal yang lain, kikir, culas, kepahitan, dengki dan lain sebagainya, tidak mudah mengampuni. Itulah permasalahan-permasalahan dalam hidup yang kita harus tahu. Banyak orang menganggap remeh kuasa dosa itu. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, dosa itu merusak hubungan antara manusia sesama dengan sesama. Ketika seorang suami berzina, merusak rumah tangganya, istri dan anak-anak berhubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan. Saya tidak meremehkan kuasa dosa. Kuasa kebangkitan Kristus telah menebus kita. The power of the resurrection itu lebih besar dari segala kuasa. Dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh anugerah Allah, di pagi hari ini saya mau berkata, semua kita punya kesempatan dan peluang yang sama. Ketika dosa itu, pencobaan itu dibuahi. Pencobaan bukan dosa ya, tapi ketika pencobaan itu dibuahi menjadi dosa. Ini penting bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ini penting bagi kita. Jadi pertanyaan 365 hari dalam perjalanan kita mengiring Yesus, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dari hidup kita, perilaku hidup kita? Kita yang selama ini kikir, kita jadi baik kepada orang lain. Kita selama ini culas, kita jadi baik kepada orang lain. Kita selama ini berprasangka buruk kepada orang lain, kita belajar. Amin. Suka dendam dengan orang lain, kita belajar untuk mengampuni. Tidak mengasihi istri, jadi mengasihi istri. Amin. Tidak pernah ngajak istri makan bakso, besok ngajak istri makan bakso mie ayam. Harus. Amin. Ajak istri ke pasti, ya gitu, mainan. Luar biasa. Di luar Yesus binasa ya. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, ini berita yang penting sekali bagi kita. Jadi berita Natal itu adalah pertobatan. Dan hari ini kita nanti akan merayakan Natal, ibadah Natal. Saudara ikuti perayaan Natal di gereja dan lain sebagainya. Ingat, every day, setiap hari, every time, setiap waktu, if we celebrate Christmas, ingat baik, Jesus is not a baby manger. Yesus bukan lagi bayi kecil, boneka-bonekaan. He is come again. Dia akan datang, katakan amin. Yesus akan datang untuk kali yang kedua, menunggang kuda putih, menggunakan pedang di tangannya, dan mengangkat setiap orang sebagai pengantinnya. Bapak Ibu, Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Jadi bukan lagi bayi. Kita jangan tertipu dengan ritual. Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Kali yang pertama 2000 tahun yang lalu di Israel, Yesus datang menebus dosa manusia, mati di atas kayu salib. Tapi dia akan datang lagi. Jadi perayaan ini mengingatkan kita bahwa Yesus pernah hadir. Amin. Bahwa Yesus pernah lahir, sudah lahir, berkarya menebus manusia. Tapi dia akan datang untuk kali yang kedua. Seringkali orang lupa dia akan datang untuk kali yang kedua. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara.
Ada satu lagu lagi suka dinyanyikan oleh bapak saya. Kalau namaku dipanggil ku ada, amin. Bunyi sangkakala. Iya, perhatikan dengan baik. Karena itu penting bagi kita. Kita sadar, sesadar-sadarnya. Upah dosa itu adalah maut, Bapak Ibu. Betapa kuasa dosa itu jika dibuahi oleh manusia, maka dosa itu akan merusak semua tatanan kehidupan manusia, merusak dirinya sendiri, merusak sesama, keluarga, orang-orang terdekat, dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Kalau ada kesadaran dan hati nuraninya itu bekerja untuk kembali berjalan dalam jalan Allah, puji Tuhan. Anda lihat, dosa itu merusak. Saya menyaksikan dengan mata kepala. Lihat, dosa itu merusak. Hubungan istri anak terpisah karena suami di penjara. Selama berapa tahun anak tidak akan berjumpa dengan bapak. Merusak. Istri tidak berjumpa dengan suami. Merusak. Pelayanan hancur. Karena itu dosa itu begitu penting. Dosa itu harus kita awas. Jangan menganggap remeh. Peluang dosa itu tidak terjadi secara otomatis. Tiba-tiba seseorang berzina. Enggak. Dimulai dengan hal-hal yang kecil. Pelan. Kebiasaan buruk. Amin. Kebiasaan pelan-pelan. Dari suka nonton film cabul, nah akhirnya terjadi. Ya. Saya tidak suka munafik dengan hidup ini. Saya sempat buat akun TikTok, saya taruh semua video-video pelayanan, ada video dengan mama, hal-hal kuat. 1 bulan lebih kayaknya. Tapi kemudian saya sadar, saya hapus. Karena itu pintu masuk, lihat. Orang menari dengan selangkangan, menjual bodi, paha, pantat, segala macam. Amin. Iya. Anda pikir itu benar? Saya hapus. Karena bagi saya itu tidak pantas. Lihat. Orang Kristen merasa it's okay, terserah. Dosa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Perhatikan. Yudas itu menjual Tuhan Yesus bukan saat itu, tapi kebiasaannya nolong uang, ambil uang, terbiasa ambil uang, lama-lama jadi kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan terus menerus jadi kebiasaan. Kebiasaan itu terus menerus jadi karakter. Nah itu masuk orang berkhayal tentang fantasi itu merusak, Bapak Ibu, kalau tidak dikelola dengan baik. Buah pertobatan. Karena itu Alkitab berkata, pikirkanlah semua hal yang manis, semua hal yang baik, semua hal yang sedap didengar. Jadi kalau Anda nonton TikTok, Anda memikirkan hal-hal yang cabul, yang porno, ini penting bagi kita. Kesadaran kita untuk terus berjuang. Manusia bisa aja meninggalkan segala sesuatu, dia bisa meninggalkan, dia kuat. Tapi ada hal yang paling penting, dia sangat rentan sekali untuk meninggalkan manusia lah. Susah dia berjuang dengan hidupnya. Nah, seseorang jadi culas, jadi pelit, dia untuk jadi dia baik itu susah. Dia butuh proses dalam hidup. Itu perhatikan dengan baik. Bagaimana seseorang tidak membalas orang lain, sangat sulit. Dimaki-maki, dikata-katain anjing. Tapi bisa bilang, oh ya, tenapi, tu haji, itu laki-laki baju putih di belakang sana. Pecat di tengah jalan, pecat orang melalui telepon, kamu tak pecat, pulangin mobil sekarang. Tapi dibalas dengan baik, itu proses hidup, itu peristiwa-peristiwa hidup yang bagus. Dan peristiwa-peristiwa hidup itulah menolong kita untuk menjadi bertumbuh dewasa dalam iman. Karena itu perhatikan, Bapak Ibu, perhatikan. Dosa itu tidak serentak automatically jadi Anda buat dosa Anda. Perhatikan dengan baik. Jika seseorang tidak hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah pertobatan, natur itu masih ada.
Tapi perhatikan dengan baik. Percaya itu artinya pisteo, artinya bring our own self 100% to God. Membawa seluruh hidup kita kepada Allah. Percaya, apapun yang terjadi sudah. Kelihatannya fatalisme ya, tapi itulah iman. Perhatikan 3 anak darah, 3 anak muda di Babel. Jika Yesus, Sadrak, Mesak dan Abednego dalam perapian, jika Allah sanggup menolong kami, Dia akan melepaskan kami dari tangan tuanku Raja Nebukadnezar. Perhatikan. Tetapi jika Allah tidak menolong kami tidak akan berbakti kepada patung buatan tuanku Raja Nebukadnezar. Itu iman, dasar atas segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi kalau seseorang sudah menaruh hidupnya, membawa hidupnya put his own life to God, maka dia harus mutlak berjalan mengikuti Yesus. Pola pikirnya, kebiasaannya, karakternya, semuanya. Susah. Saya juga berjuang. Setengah mati berjuang. Apakah saya sudah lulus? Belum. Kita masih semua terus berjuang. Saya harus berjuang dengan hati saya untuk terus menjadi murah hati. Saya berjuang dengan saya tidak mudah untuk simpan dendam. Sekalipun orang membuat saya sakit hati, saya mengampuni. Orang menjelekkan saya mengampuni. Orang melecehkan saya mengampuni. Dan itu fakta. Ada banyak orang memperalat saya mengampuni. Apakah sudah lulus dalam hal-hal itu? Belum, masih terus saya berjuang. Ingat baik, semua kita punya peluang dan kapasitas untuk bisa jatuh lagi dalam dosa. Katakan amin. Kita tinggal di dunia yang berdosa. Amin. Kita tidak tinggal dalam Taman Eden, dalam sebuah kubah yang dimana seluruhnya orang Kristen. Kita tinggal di dunia yang setiap hari kita bisa melihat sama seperti Lot dan anaknya. Bapak Ibu lihat Lot dan anaknya, dia tinggal di sebuah dunia yang berdosa, sebuah dunia yang di situ ada homo, lesbi, gay, queer. Dan Anda perhatikan akhir cerita Lot. Kenapa di situ? Lot bersetubuh dengan 2 anak perempuan dan menghasilkan suku bangsa yang namanya Bani Ammon dan Bani Moab. Dan Bani Ammon dan Bani Moab sepanjang hidupnya mereka berperang dan menjadi musuh bebuyutan orang Kristen. Orang Israel, bukan orang Kristen, orang Israel. Kenapa sampai Lot dan anaknya bisa begitu? Karena mereka setiap hari lihat kehidupan orang di sana. Amin, harusnya get away. Kita tinggal di dunia yang berdosa, tapi kita punya the power of the resistance because there is a Christ in our life. Katakan amin. Ada kuasa dalam diri kita untuk menolak. Karena itu perhatikan kalimat ini dengan baik. Dalam Roma 8 ayat 14 berkata, jika kita mengaku kita anak Allah, maka kita dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu agoni, interconflict. Every day kita kan melihat, membaca. Karena itu perhatikan apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi kita. Apa yang kita lihat mempengaruhi kita. Siapa yang kita ikuti? Are you follow Christ or not? Perhatikan. Amin. Di Facebook saya tidak pernah berbicara tentang hal yang lain. Tidak. Firman Tuhan, keluarga, informasi berita dan lain. Saya tidak pernah informasi berita yang keliru, apalagi menaruh tentang COVID, tidak pernah. Apakah kita harus waspada manajemen diri COVID? Ya ada. Tapi apakah saya harus menaruh ketakutan saya kepada hal itu? Tidak. COVID is not factor for us. Katakan amin. Pemeliharaan Allah jauh melampaui waktu, musim dan cuaca. Jika kita bijaksana mematuhi protokol kesehatan dengan baik, pakai masker kalau keluar, ya, cuci tangan, bersihlah diri kita. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus dalam hidup. Karena itu Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8, if the Spirit of Comforter come, jika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafi. Pekerjaan Roh Kudus itu menginsafi, membawa orang kepada pertobatan. Tidak ada manusia siapapun yang mempertobatkan orang lain. Perhatikan. Seringkali orang bangga saya mempertobatkan si A, si B, cuy. Tidak ada satupun manusia yang mempertobatkan orang lain. Katakan amin. Dia hanya alat. Yang mempertobatkan orang itu Roh Kudus. Yohanes sudah jelas berkata, Roh Kudus datang, Ia akan menginsafi, membawa kesadaran, menggiring kita
Untuk apa? Yang pertama akan kebenaran akan dosa. Supaya kita sadar, in the eyes of God, I am a sinner. Di hadapan Allah aku orang berdosa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan saya, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Dia, Dia akan menyelamatkan kita. Kita percaya dan mengaku Dia akan menyelamatkan kita. Karena di bawah kolong langit itu bukan tidak ada nama lain yang olehnya menjadi diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga bahwa Anak Tunggal supaya setiap saudara yang percaya, bahkan yang sudah percaya terus mengerjakan keselamatan dengan takut mengetarakan Dia. Ini yang penting sekali bagi kita. Menyadarkan, Roh Kudus menyadarkan orang akan dosa supaya dia sadar. I bersinah. I need grace. Every day. I need grace. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Setiap hari, setiap tarikan napas, Bapak Ibu, orang yang di luar sana, saudara tiri kita, bukan saudara sepupu, saudara tiri. Satu bapak, lain ibu kan, Hagar dan Ismail. Setiap hari dia sadar, dia lalu bilang, begitu sentuh bahasanya apa, pakai tasbih kan, disikir. Nah, setiap hari itu kita begitu, I need grace God, I need Jesus. Penting sekali dalam hidup kita kesadaran akan Allah. Setiap hari hidup ini diselenggarakan oleh anugerah bagi kita. Kalau anugerah itu diangkat, anugerah itu berhenti, semua kita kembali kepada Sang Pemberi anugerah. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, kesadaran kita untuk terus mawas diri dalam hidup ini. Dunia di sekeliling kita berubah. Pertama Yohanes pasal 15 dan 17, tolong dibuka. Pertama surat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan 17. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu, saya menyampaikan hal ini nanti menjadi homili pranatal supaya kita punya kesadaran. Nanti khotbahnya berseri sampai tanggal 31 Desember. Perhatikan dengan baik. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ini penting sekali bagi kita. Karena itu Alkitab yang tadi Yohanes berkata tadi, menginsaf dulunya akan dosa, yang kedua akan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amsal berkata bahwa ada jalan orang yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan orang itu yang dia buat sendiri menuju maut. Kita ikut jalan Yesus, kita menuju hidup. Amin. Banyak orang mencari jalannya sendiri. Mereka dengan berbagai cara mencari jalan menciptakan agama dan lain sebagainya. Kita cuma satu, datang kepada Yesus pribadi yang adalah jalan itu. Banyak orang mencari kebenaran diri sendiri. Bahkan ada lagu ya, dari Amanah, dari Cina, dari mana dia cari kan? Perhatikan. Kebenaran hanya dalam Yesus, tidak ada. Kebenaran mutlak bagi orang Kristen adalah Yesus Kristus, katakan amin. Tidak ada hal yang lain. Ada orang yang banyak jalan disangka lurus, ujungnya menuju maut. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang kau datang kepada Yesus, engkau hidup. Yang kau datang kepada Yesus, jalan yang tepat. Amin. Dan Dia adalah kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara jika saudara berrelasi dengan Dia. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Perhatikan dengan baik. Satu, untuk mengajar. Nah, banyak orang khotbah tentang stres, tentang khawatir, cemas, hal-hal yang motivasi dari mimbar. Bapak Ibu perhatikan, hari ini dunia butuh Yesus, bukan butuh pengajaran yang keliru, yang salah, yang tidak pada tempatnya. Katakan amin. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pelepas dan penolong dalam kehidupan
Perhatikan dengan baik. Yesuslah jawaban. Jesus is the answer for the world. Only Jesus. Jadi Bapak Ibu katakan kepada dunia, Yesuslah jawaban. Di luar Yesus tidak ada jawaban. Amin. Oh, tell it on the mountain. Iya kan? Go tell it on the mountain, over the sea. Nah, apa lagi? Hai, siarkan di gunung, siarkan di lembah, Yesus Tuhan, katakan amin. Tidak ada yang lain. Berita dunia ini, orang butuh Yesus. People must know about Jesus. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Katakan amin. Every people must be known. Every people must be known. Every people must be known who Jesus is. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Tell Jesus Christ to others, people that you know, and to make a close friend with them. Or show Jesus Christ inside yourself to others people through your character, your habit. Amin. Katakan kepada orang lain dengan sifat dan kelakuan karakter. Others people, they know about Jesus through you. Perhatikan, ini penting. Lihat. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kata dunia di sini, perhatikan itu sistem tatanan, value, nilai yang dianut apa? Nah, lihat di sini. Itu hari ini kan pola pikir seseorang terbentuk dari filosofi hidup, nilai hidup dalam keluarga, apa yang dianut dalam keluarga. Jika keluarga itu menganut sesuatu yang bukan Kristus, sudah cilaka. Harus ada Yesus di atas famili, di atas keluarga kita. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, desiring, kerinduan, keinginan, lust, passion. Dunia ini perhatikan. Dan hari ini, Bapak Ibu, negara seperti Prancis itu mereka bukan negara Kristen, secularist country. Jadi dia not about Jesus. Pakai salib aja di perusahaan, di kantor disuruh keluar. Lepas salib atau dipecat. Hari Amerika ada orang Kristen sana, ada, tapi mayoritas LGBT. Orang berjalan berciuman laki-laki dengan laki-laki, Johnny dan Johnny, udah di tempat umum. Iya. Kalau Johnny dan Joan tidak apa-apa, iya kan? Nah ini Markus dan Mince nggak apa-apa. Markus dan Mark. Waduh, bahaya. Bapak perhatikan di sini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ayat yang 15 coba buka, mundur. Mundur ke ayat yang ke-15, lihat di situ. Bukan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Tadi kan buka ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Yang tadi itu, tapi pindah ke ayat yang ke-15. Ya. Bukan 1 Yohanes, surat 1 Yohanes itu Injil Matius, Bro. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sudah? Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Sampai di situ dulu. Perhatikan. Pada bagian lain Injil berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan masalah hartanya, tapi beradanya. Perhatikan di kata berada.
Artinya di mana engkau meletakkan hatimu, di mana hatimu terikat, di mana hatimu mengabdi, di mana kecenderungan hatimu. To Christ or money, to Christ or world, Kristus atau harta, or the other things that you put in the highest place in your life. Perhatikan dengan baik. Ini penting sekali. Janganlah kau mengasihi dunia. Bagian yang lain dalam surat Korintus pasal 1 pasal 16 ayat 22. 1 Korintus pasal 16 ayat 22, tidak usah dibuka. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema, terkutuk. Prasyarat seseorang mengabdi kepada Allah adalah mengasihi Allah, mencintai Allah, mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan akal budi, segenap hati dan segenap pikiran. Itulahnya orang Kristen harus cerdas. Ya, kalau orang Kristen tidak cerdas, dibilang asal percaya saja, goblok namanya. Asal percaya saja, asal percaya. Setan juga percaya, bahkan ngejar gemetar. Amin. Injil dalam Yakobus berkata, Yakobus 2 kalau misalnya 19, engkau percaya satu hal itu baik dan benar. Tapi perhatikan, setan-setan juga percaya, bahkan ngejar. Karena itu Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Syarat kita di sini adalah jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Syarat seseorang mengasihi Allah, dia harus mengasihi dan cintai Allah. Anda perhatikan sebuah lagu yang bagus sekali. Saya suka kalimat itu aja, kalimat yang lain enggak. Dari Bon Jovi. Thank you for loving me. Coba kalimat itu kita nyanyi, kita membayangkan kalau istri berkata terima kasih untuk mengasihi aku. Coba Yesus berkata thank you for loving me. Umat Israel dalam sebuah ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Amin. Kasih Tuhan Allah itu hukum yang terutama. Siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuk. Perhatikan, lawan yang sepadan buat Tuhan yaitu dunia, mamon. Perhatikan, mengasihi dunia apa di dalam terkutuk. Tepat sekali, harus kita mengasihi dunia. Kita mengasihi Kristus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini penting sekali dalam hidup kita. Haleluya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan dapat tidak ada dalam diri orang itu. Pada bagian lain dari Injil, Alkitab berkata bahwa seseorang tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Dia akan mengasihi yang satu, dia akan membenci yang lain. Katakan amin. Dia akan mengasihi yang satu, akan membenci yang lain. Itu pasti. Karena itu dituntut cuma satu. Perhatikan dengan baik. Karena itu penting bagi kita punya kesadaran di tengah-tengah era hari ini milenial, dunia berubah, sistem tatanan berubah. Akan ada semakin hari semakin berubah. Tidak tahu di era saya atau era anak-anak kami nanti, anak-anak kita nanti, dunia ini akan jadi seperti apa, nilai berubah. Saya membayangkan betapa nanti ketika LGBT itu menang dan mereka dapat diterima oleh masyarakat, betapa rusaknya dunia ini. Johnny dan Johnny tinggal satu rumah, satu berperan sebagai laki, satu berperan sebagai perempuan, dan mereka berjalan berpasangan dengan mesra berciuman. Wah, menjijikkan. Ya, saya tidak dapat membayangkan hal itu, perempuan dengan perempuan. Iya, perempuan dengan perempuan berjalan berpegang tangan, berciuman dan mesra. Wah, mereka membawa anak laki, saling berciuman bergandeng tangan. Yang perempuan satu panggil perempuan yang satunya lagi mama, yang perempuan balik dipanggil papa mama. Iya, iya, Bapak Ibu perhatikan. Saya tidak bisa membayangkan betapa rusaknya dunia ini ketika hal itu benar-benar terjadi. Karena itu dari sekarang kekristenan itu tidak berubah. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Allah, tidak berubah. Kebenaran tidak boleh diserongkan. Kita tidak boleh kompromi. Ada penderitaan yang harus kita bayar. Untuk ikut Yesus hari ini kita belum bayar apa-apa untuk ikut Yesus, katakan amin.
Kita boleh mengeluarkan darah, keringat dan air mata. Pada suatu saat momen itu akan datang, bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, kelaparan, ketelanjangan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dan jika hari ini mungkin Levi dan generasi di bawahnya akan menghadapi LGBTQ, lalu pemerintah melarang, jika kamu tidak setuju kamu akan mati dan segala macam, bayar harga lah buat hal itu. Karena hidup di dunia ini cuma singkat. Jangan mengasihi dunia, katakan amin. Karena pengharapan eskatologi kita ada di surga, hidup bersama-sama dengan Bapa, bukan di sini. Di sini Yakobus Petrus berkata kita cuma pengembara dan penumpang. Pengembara digunakan kata pareklemos dan paroikos. Bapak Ibu perhatikan, seorang pengembara dia butuh apa? Dia butuh kompas. Apa kompas kita? Alkitab, Bible. Itu kompas kita yang mengarah kita kan kepada pribadi Yesus. Kemudian penumpang di dunia, dia mau butuh apa? Kita cuma numpang sebentar, setelah itu kita out. Setiap kita akan mati kan? Kematian itu sebuah realita hidup yang harus kita terima, fakta akibat dosa. Tetapi arah solusi dan jalan keluar, setiap pribadi yang has received Jesus Christ, even he died, he live with Jesus in eternity. Katakan apa? Itu kematian sebuah realita, tidak bisa ditolak. Manusia tentu akan menangis karena kenapa? Dia hidup dengan orang itu, dengan istri, dengan anak, bersinggungan selama sekian waktu, hati terpaut dan terikat. Tapi jika ketika dia mati, dia menangis tidak apa-apa. Tapi itu realita yang harus diterima. Realita yang harus diterima oleh setiap Anda, siapapun Anda. Perhatikan dengan baik, suatu saat suami di sampingmu akan lewat, istri di sampingmu akan lewat, anak-anakmu akan lewat, tergantung kapan, masih kecil, besar, remaja atau dia kalau panjang, it's okay. Tapi kematian sesuatu yang pasti. Yang membuat kematian itu berbeda adalah ada Kristus atau tidak ada Kristus, katakan amin. Bukan siapa yang menggotong peti mati kita ke kuburan, tapi siapa yang menyambut kita, setan atau Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan bagi kita. Karena itu kuasa dosa itu kita harus waspada. Kita tidak membesarkan kuasa dosa lebih daripada more than the power of Jesus Christ. Tapi kita harus waspada bahwa kuasa dosa itu merusak sekali kehidupan manusia dengan sesama, manusia dengan Allah. Amin. Mengeluarkan dan menguras banyak air mata, waktu terbuang percuma, sumber daya dan energi terbuang akibat kuasa dosa itu. Jadi homili pranatal ini menolong kita untuk memahami bahwa the first proclamation about John the Baptist and Jesus Christ is the same message for us. Repent because the kingdom of God is near. It's the message of Christmas for all of us this day. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran menolong kami. Sungguh kami menyadari bahwa dosa punya kuasa untuk merusak hubungan kami dengan Allah, hubungan kami dengan sesama anggota keluarga dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan, berita bahwa bertobat kerajaan surga sudah dekat. Kami senantiasa bertobat untuk membaharui pikiran kami. Perubahan adalah bagian dari pertobatan. Tuhan, berbalik ke jalan yang benar adalah bagian dari semua orang butuh pertobatan, entah dia anak-anak, tua, muda, bahkan sampai tua pun semua butuh berubah, semua butuh perubahan, semua butuh kembali ke hal-hal yang baik. Itu adalah kodrat daripada repentance. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, bangunkan kesadaran kami untuk terus hidup bagi Kristus, menyadari bahwa dosa itu merusak hubungan kami dengan Allah dan sesama. Dan Tuhan, kuasa dosa itu telah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Tetapi jika kami tidak waspada kami dosa, maka pencobaan-pencobaan yang datang secara masif dan terstruktur menawarkan godaan bagi kami bisa terpikat, kami bisa terseret oleh itu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan di atas kayu salib yang telah menghancurkan dosa sehingga kami bisa berkata, hai maut, di mana sengatmu. Terima kasih Kristus yang adalah kepala atas segala sesuatu. Kiranya terus melindungi kami. Roh Kudus mau menjaga, menginsafi kami senantiasa, stand beside us untuk mengadvokasi kami untuk terus hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Bapa, kiranya
Tuhan, Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan jemaat seturut waktu dan kehendak-Mu. Penuhkan hati dan pikiran mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Engkau adalah jaminan kekal kami, Tuhan. Sukacita dan sejahtera Allah di tengah-tengah pandemi COVID yang kami hadapi. Pemenuhan kebutuhan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau memelihara kami dari musim ke musim. Tuhan, waktu ke waktu, Tuhan. Even Tuhan entering, Tuhan, padang gurun, Engkau akan membawa kami dari padang gurun ke padang rumput hijau, karena Engkau gembala yang baik. Sekalipun kami lewat, Tuhan, dalam lembah-lembah kekelaman, Engkau tidak berubah, karena Engkau gembala yang baik bagi kami, menuntun kami, menghibur kami, memelihara kami. Tuhan, providensia Allah, pemeliharaan Allah atas segala sesuatu itu berlaku atas kehidupan kami. Engkau bekerja dalam segala hal untuk menolong kami, segala sumber-sumber yang kami butuhkan dalam hidup, mengkoneksikannya dengan waktu dan orang-orang, dan mengerjakannya menjadi miracle bagi hidup kami. Bagi Allah yang jauh dan dapat melakukan apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, timbul dari hati dan pikiran kami, semuanya Kau kerjakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, pergilah kerajaan kami, supaya kerajaan-Mu dapat berkuasa dengan leluasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Nonobis itu udah gloria, bukan kepada kami, tapi kepada-Mu lah kemuliaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kyrie eleison. Amin.